Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas suatu hal yang cukup penting ya, sesuai dengan judul video, yaitu adalah beli Bitcoin bukan altcoin. Mungkin banyak dari teman-teman juga bertanya gitu, kenapa kita lebih baik membeli Bitcoin dan bukan altcoin. Jadi di video kali ini kita akan memberikan alasan-alasannya dan juga analisa. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, karena video ini akan cukup penting juga gitu ya. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Untuk yang pertama kita update dulu keadaan market crypto, di mana untuk hari ini masih relatif lebih sideways ya, mengalami penurunan sekitar 0,72%. Dan banyak yang mengalami sideways juga ya. Kalau kita lihat untuk dari Fear and Greed Index juga, kita di dalam sentimen extreme fear juga, jadi juga masih sama. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam pokok pembicaraan, yaitu adalah beli Bitcoin bukan altcoin. Mungkin kita buka dari ini ya, Root to FI, di mana dia bahas lot of tokens, atau tokens ini mungkin berarti lebih ke arah altcoin gitu ya. A lot of tokens atau altcoin are now 70 to 90% off. Jadi banyak altcoin yang terdiskon memang sangat-sangat besar gitu ya, 70 sampai 90%. Tapi saya mau ingatkan juga, karena tweet dia ini cukup penting, dimana dia bahas bahwa in bear markets, karena sekarang ini kita bisa dibilang berada di dalam bear market gitu, dimana Bitcoin mengalami downtrend, tapi bukan hanya Bitcoin sebenarnya, tapi banyak financial market juga mengalami penurunan gitu ya. In bear markets, every coin return back to its real value. Semua coin, semua token, khususnya untuk altcoin gitu ya, kembali lagi ke real value-nya. Kalau altcoin yang tidak ada use case, tidak ada utility atau kegunaan, ya mereka mau nggak mau tidak akan ada demand dan harganya makin lama makin turun, dan bahkan tidak bisa jadi nggak bertahan gitu ya. Di sini dia juga bahas dimana most of them might never reach all time high again gitu ya. Jadi kebanyakan juga ya istilahnya dengan ada bear market ini mereka akan menjadi mati gitu koinnya, kriptonya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga kalau misalnya teman-teman mau membeli atau dollar cost average-nya altcoin, make sure bahwa altcoin yang teman-teman beli itu udah ada fundamental dan bisa bertahan gitu ya di dalam bear market ini. Jadi kira-kira itu. Kita mulai dulu dari opening untuk ini pembagian kedua coin gitu ya. Ini saya bagi ada blue chip ya dan ada altcoin lainnya gitu ya. Nah, kategori blue chip di sini yang saya bahas ini lebih ke arah untuk kripto-kripto yang memang sudah survive dua bear market gitu ya. Karena kan biasanya market kripto ini mengalami siklus. Ada siklus bull market atau pada saat market naik, dan ada siklus bear market pada saat market turun gitu ya. Untuk sekarang kita lihat yang sudah survive dua bear market itu yang pasti adalah Bitcoin ya. Karena Bitcoin nomor 1 dan memang Bitcoin ini adalah yang paling besar kan di kripto. Selanjutnya adalah Ethereum. Ethereum juga sudah terbukti di mana dia sudah mengalami bear market di 2017, di 2018, lalu ini sekarang kita alami juga gitu. Jadi ya sebenarnya kalau untuk sekarang safe investment di dalam kripto yang kemungkinan akan bertahan ya mungkin hanya dua coin ini, Bitcoin dan Ethereum, yang paling safe gitu, yang paling aman, walaupun masih banyak yang lain. Kalau buat di argumen kita ya mungkin Binance masih bisa, XRP juga sempat bertahan gitu ya. Jadi ini blue chip yang sudah survive dua bear market. Tapi bukan berarti altcoin lainnya nggak bagus, bukan berarti seperti itu ya. Kita lihat juga ada seperti Solana, Cardano, Polygon. Bahkan kalau teman-teman lihat dari sini banyak yang memang mempunyai use case yang bagus, Polkadot, Avalanche, Tron dan lain-lainnya yang cukup besar gitu ya. Tapi bedanya adalah mereka ini belum survive dua bear market. Mereka ini belum bertahan. Jadi kita nggak tahu nih secara price action bagaimana. Kemungkinan besar bisa jadi mereka akan ada penurunan lagi gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan. Jadi ini harus teman-teman perhatikan gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa kita lebih baik membeli Bitcoin daripada membeli altcoin. Khususnya sebenarnya ini berlaku untuk di saat kita mengalami bear market, bukan bull market gitu ya. Nanti saya akan kasih alasannya. Pertama ada dua bukti gitu ya, dua analisa. Yang pertama yang akan kita lihat itu dari perspektif dari Bitcoin dominance, atau yang sering kita bahas juga, yaitu adalah Bitcoin .D gitu kalau teman-teman cek di TradingView. Dan yang kedua ini kita membahas tentang alt Bitcoin pair gitu. Jadi ini altcoinnya tergantung, misalnya Ethereum Bitcoin atau Binance Bitcoin dan lain-lainnya. Nah, mungkin kita bahas dulu dari yang namanya Bitcoin dominance kali ya. Satu-satu kita bahas. Untuk yang pertama, ini perspektif Bitcoin dominance. Untuk teman-teman yang masih belum mengerti tentang Bitcoin dominance, karena ini akan cukup teknikal gitu ya, bukan buat beginner, tapi mungkin untuk orang-orang yang sudah cukup familiar, mungkin bisa nonton dulu video tentang Bitcoin dominance. Nanti saya akan link di deskripsi juga. Tapi kita akan bahas langsung aja untuk Bitcoin dominance untuk sekarang.
Dimana ada dua gitu ya. Sebelumnya di tahun, bisa dibilang di tahun 2021 atau 2020 akhir, yang kita alami adalah bull market gitu ya. Kalau kita dari market crypto di sini, kalau kita lihat ya, nah kita bisa perhatikan di sini 2020, 2021 kita mengalami uptrend gitu ya. Ini Bitcoin mengalami uptrend, artinya kita mengalami bull market gitu ya, kenaikan. Nah, apa yang terjadi di dalam bull market? Biasanya yang terjadi dalam bull market adalah seperti ini skenario-nya gitu ya. Dimana Bitcoin biasanya naik 3% gitu ya. Karena Bitcoin naiknya tidak terlalu tinggi karena market cap-nya kalau dibandingkan dengan altcoin lain sudah besar gitu ya. Misalnya Bitcoin naik 3% atau mungkin kita di sini edit 4% gitu ya. Altcoin biasanya bisa naik belasan persen, mungkin 15%, mungkin 12%. Gitu ya, jadi akan cukup positif gitu. Pada saat rebound, Bitcoinnya naik, altcoin reboundnya akan lebih besar lagi gitu. Ini dalam bull market. Dan biasanya dengan seperti ini, apa yang terjadi dengan tren Bitcoin dominance? Tren Bitcoin dominance kalau ini terjadi terus menerus gitu ya, otomatis dia akan mengalami downtrend gitu ya. Karena lama kelamaan dominasi dari Bitcoin ini akan dimakan oleh dominasi untuk altcoin gitu. Makanya tren Bitcoin dominance ini cenderung mengalami downtrend, dan biasanya kita hoping atau kita berharap untuk menjadi altcoin season, di mana para altcoin ini terbang gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman udah sempat ngalamin altcoin season. Itu yang bull market. Nah, apa yang terjadi dengan sekarang gitu ya? Ini sedikit berbeda. Di mana sekarang kita berada di dalam bear market. Nah, di bear market apa yang terjadi? Biasanya contoh, misalnya Bitcoin naik 3%, atau mungkin di sini sudah jarang sekali kita lihat Bitcoin naik 2% gitu ya. Biasanya Bitcoin naik mungkin sekitar 1,5 atau mungkin 2% dari sini gitu ya. Apa yang terjadi dengan altcoin? Apakah altcoin naik belasan persen? Kurang gitu ya. Biasanya altcoin mungkin naik ya 4% aja sudah termasuk bagus, 4-5% gitu ya. Bahkan kadang ada altcoin yang naiknya justru 1,5%. Atau di bawah Bitcoin, itu juga banyak gitu ya dengan di keadaan kita di bear market. Nah, belum kita hitung lagi pada saat Bitcoinnya mengalami penurunan. Nah, ini pasti teman-teman tahu. Dimana kalau misalnya Bitcoin turun gitu ya, negatif 3%, turun 3%. Apa yang terjadi pada altcoin? Mungkin altcoin bisa turun minus 18%, mungkin bahkan bisa minus 20% gitu ya. Jadi ini teman-teman pasti sudah sempat ngalamin gitu ya. Dimana Bitcoinnya turun, tapi altcoinnya turun jauh lebih drastis. Nah, apa yang terjadi pada saat ini? Untuk Bitcoin dominance yang terjadi adalah uptrend gitu ya, dominasinya naik. Dan biasanya dengan dominasi naik, artinya altcoin ini makin lama makin mengalami penurunan gitu secara market cap. Dan ini yang bisa kita namakan juga sebenarnya Bitcoin season, di mana Bitcoin lebih outperforming para altcoin. Dan kalau kita lihat misalnya dari indeks sendiri, altcoin season index, kita bisa lihat juga di sini, di mana untuk sekarang bisa dikatakan it's Bitcoin season. Ini adalah Bitcoin season. Ya, kita lihat di ranking di 20 nilainya untuk sekarang gitu ya. Ini sudah sempat kita bahas, jadi kita tidak akan terlalu dalam. Jadi itu Bitcoin season dan altcoin season. Kita mungkin lihat secara grafik gitu ya. Secara grafik bagaimana? Secara grafik kita mulai lihat dari kapan bear market. Kita lihat dari sini, kapan kita mulai bear market? Kita mulai bear market itu dari di sini ya. Kita mengalami penurunan dari November 2021. Tapi ini kita akan ambil kasus dari bear market sebelumnya gitu, karena bear market ini belum selesai. Untuk kasus sebelumnya, yaitu adalah di tanggal, mungkin di saat Bitcoin mengalami penurunan, itu di tanggal 18 Desember 2017 ya. 18 Desember 2017, di mana Bitcoin mulai mengalami penurunan. Dan bisa kita lihat kalau secara Bitcoin dominance-nya, kita buka Bitcoin dominance di sini. Apa yang terjadi dalam Bitcoin dominance? 18 Desember 2017 gitu ya. Dari di sekitar ini. Nah, di sini gitu ya, 18 Desember 2017. Apa yang terjadi untuk Bitcoin dominance? Awalnya memang Bitcoin dominance ini masih mengalami penurunan. Artinya ini altcoin performanya masih cukup bagus gitu ya, bisa membuat Bitcoin dominance-nya turun. Tapi kita lihat lama-kelamaan apa yang terjadi di dalam Bitcoin dominance, lama-kelamaan mereka menjadi uptrend gitu. Bitcoin dominance-nya makin lama makin kuat. Selama berapa? Dari 2017 sampai mungkin topnya di sekitar 2019 gitu. Bahkan Bitcoin dominance ini sampai 72%. Jadi naiknya tinggi sekali gitu ya. Uptrendnya seperti ini. Yang kita takutkan adalah sama hal yang kita alami di sebelumnya gitu ya. Dimana Bitcoin dominance ini mengalami uptrend. Kita bisa lihat juga sekarang dimana Bitcoin dominance-nya sekarang aja sudah mulai menguat gitu ya. Bahkan mungkin kalau menurut target saya Bitcoin dominance bisa sampai sekitar area 50% gitu. Ini secara grafiknya. Kalau kita lihat compare
perbedaan keduanya. Kita buka lagi sini. Di sini kita buka Bitcoin Dominance. Nah, kalau kita ada Bitcoin Dominance, kita bagi gitu ya. Jadi yang bawah ini adalah Bitcoin Dominance ya. Yang atas ini adalah Bitcoin USDT. Nah, kita lihat kasusnya. Untuk yang Bitcoin Dominance, kita lihat dari garis warna biru ke garis yang warna kuning. Ini di mana penurunan pertama gitu ya. Penurunan pertama untuk Bitcoin pada saat dia mengalami penurunan, ini Bitcoin Dominance-nya masih ada cenderung mengalami penurunan gitu ya, penurunan walaupun udah mulai ada kenaikan sedikit gitu di bawah. Gitu, ini dari garis warna biru ke garis warna kuning. Kalau kita lihat di kasus kita sekarang, hampir sama juga. Penurunan yang kita alami sekarang, biasanya ini kita coba ya, ini kita edit dulu biar tambah jelas. Nah, kita lihat dari sini di mana Bitcoin mengalami penurunan, Bitcoin Dominance-nya juga mengalami penurunan, tapi ada cenderung udah mulai mau reversal atau naik gitu. Dan setelah garis warna kuning, apa yang terjadi sebelumnya? Setelah garis warna kuning, kita bisa lihat di sini, setelah garis ini selesai, yang terjadi untuk Bitcoin Dominance-nya adalah lama-kelamaan dia akan mengalami kenaikan. Artinya di sini yang tadi kita bahas gitu ya di video ini, di mana Bitcoin-nya mungkin dia turun 3%, tapi altcoin-nya makin lama makin turunnya makin parah gitu, mungkin belasan persen dan lain-lain gitu ya. Jadinya harus teman-teman perhatikan kalau misalnya untuk membeli altcoin dengan keadaan sekarang gitu ya. Dan yang kita takutkan adalah hal yang sama terjadi, di mana setelah mengalami drop yang di sini gitu ya, Bitcoin Dominance-nya makin lama makin naik gitu, bahkan mungkin menyentuh angka 50% atau lebih dari 50%, 60 atau bahkan separah dengan yang tahun di siklus sebelumnya, bisa sampai menyentuh angka 70% gitu. Nah, jadi itu yang pertama, kita membahas tentang Bitcoin Dominance. Tapi bukan hanya itu doang, kita bisa lihat tadi kan ada dua bukti. Yang kedua adalah alt Bitcoin pair. Jadi ini kita membandingkan altcoin dengan Bitcoin. Ini juga sudah cukup available gitu ya datanya. Contohnya gitu ya, mungkin teman-teman yang belum familiar, kita bahas tentang Ethereum Bitcoin gitu, Ethereum Bitcoin. Nah, bagaimana cara interpretasi grafik yang ini gitu ya. Kita buka dulu. Bagaimana cara kita interpretasi grafik Ethereum Bitcoin? Ini kan grafik Ethereum Bitcoin. Intinya sebenarnya mudah gitu ya. Dimana kalau Ethereum Bitcoin naik, artinya Ethereum lebih kuat dari Bitcoin. Ya, kalau misalnya Ethereum Bitcoin-nya turun, artinya Bitcoin lebih kuat dari Ethereum, atau Ethereum-nya melemah, bisa kita bilang seperti itu. Tapi ini kembali lagi, lebih kuat atau lebih lemah, ini bukan secara fundamental, tapi ini lebih ke arah secara price action gitu ya, secara price action bukan fundamentalnya. Karena untuk membandingkan fundamental Bitcoin dan Ethereum agak sedikit berbeda. Bitcoin store of value, Ethereum lebih ke arah layer 1 kan. Nah, tapi bukan hanya untuk Ethereum Bitcoin, kita juga bisa compare untuk Binance, atau untuk Dogecoin, ataupun untuk altcoin lainnya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri altcoin apa yang teman-teman pegang. Tapi intinya kalau kita lihat dari general trendnya, di mana Ethereum Bitcoin, pada saat terjadi bear market, ya ini kita lihat nih. Tadi kita ambil 18 Desember 2017 di sini ya, 18 Desember 2017. Sempat beberapa minggu Ethereum mengalami penguatan, ya, Ethereum mengalami penguatan. Beberapa minggu yang awal gitu ya, hampir sama seperti Bitcoin Dominance, awal-awal masih mengalami penurunan. Tapi kita lihat tren selanjutnya dia cenderung mengalami tren penurunan gitu ya. Artinya di sini Bitcoin performanya lebih bagus dibandingkan dengan Ethereum. Walaupun kalau untuk kasus kita sekarang, ya mungkin Ethereum ini akan sedikit terbantu dengan rumor Ethereum 2.0-nya dia atau the merge. Tapi kita kalau lihat dari secara grafiknya, secara weekly time frame, ini sebenarnya dia sudah breakdown dari support. Artinya ada kemungkinan untuk Ethereum Bitcoin pair-nya ini makin lama makin menurun gitu ya. Artinya performa Bitcoin akan lebih kuat daripada performa Ethereum. Kalau misalnya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya lebih baik kita membeli Bitcoin daripada untuk membeli Ethereum. Kira-kira seperti itu ya. Kecuali mungkin teman-teman ada buat NFT dan lain-lainnya. Jadi itu, kita bisa lihat juga sebagai contoh mungkin Doge gitu ya. Nah, hampir sama juga dengan Dogecoin. Kalau Dogecoin, kita mulai dari tadi 18 Desember gitu ya. Sempat mengalami kenaikan juga, tapi makin lama trennya juga makin turun. Walaupun Dogecoin ini dia turun, ada naik lagi, turun, naik sedikit, naik lagi, turun lagi. Tapi trennya adalah downtrend gitu ya. Dan akhirnya dia mencapai ini tahun 2021 di mana Dogecoin cukup melambung tinggi gitu ya. Ini kan sempat kita alami juga. Jadi ini yang terjadi untuk alt Bitcoin pair. Jadi teman-teman harus perhatikan juga. Nah, sekarang kita lihat ke
kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan atau akhir dari video ini adalah performance Bitcoin akan lebih baik dibandingkan dengan altcoin di dalam bear market. Ini kalau kita pukul rata gitu ya, semua altcoin. Walaupun saya harus disclaimer juga, beberapa altcoin masih akan outperform Bitcoin. Mungkin kalau yang ada berita besar dan lain-lain, mungkin mereka akan performanya akan cukup bagus. Tapi kalau kita rata-ratakan, ya Bitcoin akan lebih bagus performanya kalau di dalam bear market. Yang kedua adalah altcoin tetap masih berpotensi. Bukan berarti kita menghilangkan altcoin dari portfolio, karena saya masih cukup yakin dengan portfolio seperti Solana, Polkadot, dan lain-lainnya gitu ya. Altcoin masih berpotensi. Namun kita harus lihat juga sentimen dari market bagaimana gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, kapan beli dan kapan jualnya harus kita perhatikan. Jadi kira-kira itu untuk video kali ini, di mana kita membahas tentang beli Bitcoin bukan altcoin ya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.